Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhiru 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Assalatu wassalamu ala rasulillahilladzi istafahu rabbahu jalla wa 'ala faj'alahu uswatun bin-nasi faqal laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarram wal mukhtaram, para alim wal ulama, para masyayikh, para khuruh, sejenak para sepuh bini sepuh yang kami hormati, dan juga kepada teman-teman Karang Taruna seperjuangan yang tak lupa pula kami hormati, yang mana adanya teman-teman Karang Taruna, kita semua di sini bersama saling mensyiarkan, saling belajar, menyatukan fikiran, akal dan juga tenaga kerjanya demi terlaksananya acara pada sore hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Azza wa Jalla, yang mana seiring dengan rahmat beliau sehingga pada kesempatan yang baik ini kita ditakdirkan untuk bisa bermujalasah dan juga bermuwajahah dalam keadaan sehat walafiat dan dengan keadaan yang insyaallah penuh dengan mubarakah ini. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salatuhu wa salamuhu mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada kehadibaan baginda kita, suri tauladan yang nyata, yakni habibana wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita semua dari gelapnya alam kebodohan menuju alam yang terang benderang, yakni ajaran agama Islam. Baiklah hadirin hadirah, teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan sebuah dialog pendek, yaitu menjelaskan tentang peranan orang tua di zaman globalisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id Al-Khudri dalam kitab Sunan Abi Daud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ala thalatha banatin," barang siapa yang merawat 3 anak perempuan, fa'addabahunna, kemudian mengajarkan mereka tentang tata krama dan adab-adab yang baik, wa zawwajahunna, dan menikahkan mereka dengan laki-laki yang baik, wa ahsana alaihinna, dan mengajarkan kebaikan kepada mereka sehingga sampai pada surga nanti, falahul jannah, maka mereka akan masuk surga. Al-hadis atau kama qala. Jadi melihat dari hadis tersebut kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwasanya peranan seorang orang tua di zaman era globalisasi seperti saat ini sangatlah penting. Kenapa? Karena orang tua menjadi sebab anak tersebut berhasil atau tidak. Jadi apabila di antara para ibu-ibu, para bapak-bapak menginginkan anaknya menjadi anak yang baik, maka terlebih dahulu seorang ayah, seorang ibu, seorang orang tua harus bisa belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik. Jadi umpamanya ibu bapak nikah tero putra putri sebaik, maka harus menjadi lebih baik. Umpamanya orang tua nikah tero anak-anak kepenter ngaji, maka orang tua nikah beni nyoro ngaji. Jika orang tua berkehendak agar anaknya untuk pandai mengaji, jadi orang tua tidak hanya sebatas menyuruh anak-anaknya untuk mengaji, tetapi bagaimana cara orang tua untuk harus bisa menjadi seorang yang ahli ngaji di hadapan anak-anaknya. Jadi intinya orang tua adalah harus bisa menjadi sebagai suri tauladan
bagi anak-anak mereka. Selanjutnya, peranan orang tua dalam era globalisasi seperti saat ini sangatlah banyak. Karena apa? Karena di zaman sekarang betapa banyak anak-anak yang telah diserang oleh lapisan-lapisan yang bisa merusak pikiran adik-adik kita. Seperti halnya adanya sosial media, adanya internet, Facebook, Instagram, dan juga YouTube, yang mana adanya siaran-siaran ini terkadang bisa menjadi dorongan kepada para pemuda untuk melakukan dua tindakan. Ada kalanya tindakan tersebut berefek baik, dan ada pula terkadang tindakan tersebut berakibat fatal kepada perkembangan para muda-mudi zaman sekarang. Teman-teman santri, teman-teman seperjuangan Karang Taruna yang saya muliakan, juga peranan orang tua yang pertama adalah sebagai pembimbing dalam agama. Jadi sebelum orang tua ini harus ada pembekalan ilmu, harus ada pembekalan ilmu yang ditanamkan di dalam hati anak-anak generasi. Jadi umpama dalam masyarakat nikah biasa niki kebanyakan orang tua nikah komplain, komen, dek remen nikah, nak kanak mangken mak kebanyakan main HP, ki kan? Nah, karena apa? Orang tua nikah sitong harus bisa menjadi uswatun hasanah, harus bisa menjadi teladan yang baik. Orang tua menunjukkan alarang, ambujong, jangan TV melolo, kemeremot sini kan. Nah, anak-anak nikah tepat ningali TV, sarang orang tua nikah, pun tut remote. Tapi apa sih terjadi ketika anak nikah pun mancing, akhirnya remote nikah bi reng tua ikente, malah reng tua sepang tapangan yang ngalen TV. Badan apa sobung sesenikah? Banyak. Khusus boleh bagi para ibu-ibu biasanya nikah komen. Anak petang anak mamain HP melolo, nikah gara-gara sekolah seakibatkan corona senikah tak bisa mengambil. Jadi kenapa peranan orang tua nikah sebagai penasehat juga pengawas terhadap perkembangan anak-anak mereka. Seperti halnya orang tua bini nikah melarang jangan main HP melolo nih senikah. Tapi nyatanya apa? Banyak contoh dari ibu-ibu seantara muslimat posting foto. Banyak para ibu-ibu antara muslimah posting foto. Entar kama posting foto. Nah, nikah secara tak sadar, secara tidak langsung, tindakan nikah menjadi acuan kepada anak-anak kita, nikah sebagai gambaran. Karena orang tua nikah sekunik banyak dari sifat-sifat semengalir dalam orang tua nikah pasti tertular ke anak-anak. Jadi juga ada sebuah firman Allah dalam Al-Quran bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai para pemimpin keluarga, jagalah kalian dan juga diri kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batuan. Jadi jadi ayat Al-Quran nikah sebagai himbauan kepada para pemimpin, kepada para orang tua, agar supaya mereka benar-benar menjaga bagaimana kehormatan seorang suami, bagaimana harus benar-benar menjaga bagaimana tingkah laku keluarga mereka, supaya mereka dijadikan orang yang selamat. Para jemaah, para teman-teman santri seperjuangan, teman-teman Karang Taruna yang kami banggakan. Yang kedua, orang tua itu sebagai pendorong bagaimana menghadapi peralihan menuju dewasa. Karena remaja nikah tentu membutuhkan dorongan dari orang tua, yang mana terlebih saat mengalami kegagalan yang mampu menurunkan semangat mereka. Seperti halnya ketika masa remaja nikah ada suatu masalah dalam kehidupan seorang remaja,
Maka di situ tugas orang tua, peran orang tua juga sebagai pendorong yang bisa membangkitkan kembali semangat putra-putri mereka. Karena apa? Karena jika orang tua tidak bisa menempatkan diri sebagai orang tua, maksudnya orang tua nikah tidak bisa menjadi pendorong kepada anak-anaknya, maka yang jelas anak-anak kita akan mencari kesenangan lain, akan hura-hura dengan teman-temannya, dan bahkan akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi pentingnya peranan orang tua dalam kehidupan anak-anak remaja. Yang kedua juga sebagai panutan. Maksud panutan bagaimana? Jadi orang tua yang tadi seperti tadi yang telah saya katakan, orang tua itu sebagai panutan, sebagai teladan, sebagai uswatun hasanah. Jadi bagaimana orang tua itu harus bisa menjadi yang baik? Bagaimana orang tua harus menempatkan sesuatu yang baik ketika ada di hadapan anak-anak mereka? Jadi tidak asal-asalan bertingkah. Maksudnya gimana? Orang tua melarang tapi orang tua mengerjakan. Itulah yang menjadi dasar yang menyebabkan pikiran anak-anak biasanya mengurangi rasa hormat kepada orang tuanya, seakan-akan ia meremehkan orang tuanya. Juga yang ketiga, orang tua itu harus bisa menjadi pengawas. Bagaimana? Yaitu kewajiban orang tua harus mengawasi bagaimana tingkah anak-anak kita di luar sana, bagaimana pergaulannya, bagaimana ia cara menjaga sikap, kemudian bagaimana ia berperan dengan teman-temannya. Apakah tindakan-tindakan yang dilakukan anak kita itu sudah sesuai dengan syariat atau masih melenceng jauh dari syariat? Nah, bagaimana cara yang dilakukan orang tua tersebut? Dengan cara harus berani harus bersahabat dengan anak, menggunakan sikap yang lemah lembut. Dengan sikap penuh curiga, nikah justru akan mudah menciptakan jarak antara anak-anak kita dengan orang tua. Jadi orang tua nikah tak boleh mengedepankan rasa curiga terhadap anak-anaknya. Maksud rasa curiga derma nikah, ketika pada anak nikah keluar, maka orang tua harus bersikap positif, harus bisa memantau. Jadi istilahnya anak kasak nikah tak terlalu kekang, juga tak terlalu iocol. Nikah peranan sebagai orang tua. Ketika pun masa remaja nikah orang tua nikah pun lalai, maka seterjadi nikah kebanyakan anak kak rupa pun hubungan antara anak sareng orang tua kasak seakan-akan beda pemisah, seakan-akan anak kasak tak fair sareng orang tua, lakonan nikah atau dus. Akhirnya apa? Terjadilah jarak di antara anak juga orang tua. Para jemaah, para teman-teman Karang Taruna yang saya cinta sayangi, selanjutnya tugas seorang orang tua itu, peran seorang orang tua harus berani, harus bisa menjadi teman, yaitu harus sabar menghadapi ketika anak-anak kita nikah sedang menghadapi masa-masa peralihan. Maksudnya apa? Karena pun dijelaskan bahwasanya anak nikah sebagai anugerah, anak nikah amanah, yang mana sebagai orang tua harus benar-benar bisa menjaga amanah yang telah dititipkan, yang telah dipercayakan oleh Allah kepada orang tua. Dengan cara bagaimana? Yaitu orang tua harus sabar dan mudah mengerti tentang perubahan pada remaja, sehingga perlu diciptakannya dialog atau ucapan yang disertai dengan arahan yang masuk. Maksudnya ketika ketika anak nikah pun berada dalam masa-masa perubahan, nikah orang tua tak bisa menuntut untuk
bersifat untuk anak nikah bersikap sesuai dengan apa yang diinginkan orang tua. Jadi orang tua tidak bisa memaksa seperti itu. Tetapi orang tua harus bisa menjadi teman. Bagaimana harus bisa benar-benar mendampingi anak tersebut sehingga anak-anak kita tidak terjerumus ke dalam sesatnya, ke dalam era zaman yang sekarang sudah bisa dikatakan sebagai zaman seakhir, zaman sesalbut pun. Jadi selanjutnya peran orang tua di sini sebagai penasehat. Maksud penasehat bagaimana? Yaitu peran orang tua sangat penting di dalam mendampingi anak-anak remaja ketika menghadapi masa-masa sulit untuk mengambil sebuah keputusan. Contoh ketika anak nikah sedang mengalami masa-masa sesulit ponan, umpama anak nikah gagal dalam masalah sekolah, utawa gagal dalam hal-hal selainnya. Jadi orang tua nikah tidak bisa menyalahkan anak. Tetapi bagaimana tindakan yang harus diambil orang tua? Orang tua harus bisa menjadi penasehat yang bijak kepada anak-anaknya. Agar supaya apa? Orang tua nikah bisa semain sarang anak, bisa kebaikan tes fair. Tapi maksud kebaikan cekanto nikah beni pas maksud untuk mengurangi rasa hormat anak kepada orang tua tentang senikah. Tapi nikah sudah ada aturan-aturan yang sudah dijelaskan bersama. Jadi kemudian orang tua itu harus bisa memberikan sebuah gambaran ketika putra-putri kita gagal dalam suatu permasalahan atau gagal ketika lulusan sekolah atau lain hal sebagainya. Nikah orang tua harus bisa memberikan gambaran, harus bisa menceritakan sebuah pengalaman-pengalaman yang mana hal tersebut bernilai positif bagi anak-anak kita. Supaya apa? Supaya anak-anak saat nikah tak tertekun, anak-anak nikah tak pasnan cengeng nikah ketika melakukan sebuah kesalahan. Jadi orang tua itu tidak bisa menuntut. Kenapa? Ada sebagian hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang tua kepada anak-anak kita. Seperti hak orang tua kepada para anak-anak. Yang pertama, harus memberikan jodoh yang solihah, solihah, harus mencarikan pasangan yang solih dan solihah. Nah, nikah. Kedua, harus benar-benar menjaga pergaulan anak. Dan juga yang terakhir, ketika nikah pertama nikah, orang tua harus memberikan nama yang baik kepada anak-anak kita. Jadi intinya orang tua nikah sebagai panutan, orang tua nikah sebagai teladan, orang tua nikah sebagai uswatun hasanah. Seperti bercerita nikah Kiai Khalil sebelum Bengkalan nikah pernah pernah didatangin seorang ibu-ibu, yang mana ibu-ibu nikah entar sowan ke dalam kaula ngagungin potra sekadima potra na kaula nikah tak poron deer nase, tapi potra na kaula nikah nyokone deer gule. Aneh na penten, aneh gi. Le akhirnya sarang Kiai Khalil ni kai jawab, "Engki pon Bu, seminggu aki empian entar ke kantopole beta potrana empian." Sini ke dabune Kiai Khalil. Le kemudian berseling waktu dari Rabun sepertama nikah, kemudian orang tua nikah datang pole entar ke dalam asawan ke dalam Kiai Khalil nikah maturakin. Katina apa Kiai? Oh an Kiai nikah ada bu kenakan nikah. Jong encan empian tak poron deer nase. Senikah sarang dabuna Kiai Khalil. Le mulai mangken ambuin naki, ambuin empian nikah kotu ada nase, je ada gula. Senikah. Akhirnya ibu nikah, ibu sarang putra nikah pun abeli kecompon, abeli. Akhirnya oleh senapa selang-selang bekto senapa ares nikah, ibu sarang anak nikah
Sowan pole ke dalam Ki Holil ngaturakin apa? Ngaturakin cek mon ibu nikah amator sekelangkong dekkah Ki Holil. Atanya nikah mator amalan apa sayang kui empian kiai? Anapa kaula sampai nokol putrana kaula sopaja bisa deer nase sedangkan panjenengan kuncoma adebu ambuin cong cek deer kula kuncoma adebu nikah ambian pun putra kaula bisa aube. Lah amalan apa sayang kui panjenengan kiai nikah debuna ibu se gelak ngaturakin kasak. Akhirnya apa? Saya jawaban dari Ki Holil apa? Karena bu senikah anapa empian sowan kantos sepertama kasak bi kula mae pakon abali seminggu aki karena dalam waktu seminggu kepampon kepongkor kasak kaula nikah ampon nyeke kaula tak minum ete. Anapa tak minum ete? Karena ete nikah beda kulen nah. Kalau tak minum sesuatu semanis, tak minum napa-napa sepon berngandung gula. Akhirnya mungkin dari nikah, jadi sebelum kaula nyoro dek kepotran empian, kaula nikah ampun mendahului untuk bisa mencontohkan, untuk bisa melakukan terlebih dahulu senikah. Akhirnya pun sadar, cek mon peranan orang tua nikah, melihat dari cerita sekilas, seampun kaula ceritakin ki buru nikah. Jadi orang tua nikah tak hanya bisa untuk menghakimi anak, juga tak bisa memaksa bagaimana anak nikah kotus nikah dengan cara menghalalkan sebagai cara dengan memukul anak, melakukan tindakan-tindakan keras kepada anak nikah. Akhirnya ini kenapa bisa di nikah, tindakan nikah bisa berhasil ketika orang tua nikah ampun sudah benar-benar bisa menjadi panutan baik. Orang tua nikah tak bisa ternyoro umpama orang tua nikah belum bisa melaksanakan. Tetapi ampun kebanyakan zaman mangken nikah orang sepono bagus, orang tua laki bagus, orang tua bini juga bagus, tapi anak nikah ampun nyelenih ki. Kenapa ki bahasa nyelenih nikah pun lain dari selain. Engki bener pancor aing nikah keker tak jauh dari pancoran. Juga bisa dikatakan sebocah ocak buah nikah keker tak jauh dari bungka. Tapi anapa ketika beda orang tua laki bagus, orang bini bagus, keng anak nikah bek nyelenih. Anapa mah bisa nikah? Jadi nikah sebuah kesimpulan bahwasanya anak nikah sebagai anugerah. Anak nikah bisa sebagai ujian, juga sebagai ujian kepada orang tua. Bagaimana nanti orang tua nikah harus bersikap, harus bisa mengendalikan sikap anak yang seperti itu. Bagaimana tugas orang tua harus bisa terus mengawasi anak-anaknya, bukan malah untuk mendiami mereka dan bahkan mengasingkan mereka. Makanya mungkin yang bisa salah satu cara yang bisa menyelamatkan akidah anak-anak kita nikah dengan cara dititipkan ke suatu lembaga, atau lebih afdolnya kita titipkan ke sebuah pesantren. Karena di pesantren sudah ada aturan-aturan yang tentunya itu semua bersifat keagamaan. Dengan tujuan apa? Menyelamatkan akidah anak. Jadi memondok anak nikah benih polana teke. Memondok anak nikah harus mempunyai prinsip sebagai orang tua. Jadi tak oleh tang anak tek pemondok ke ngiser. Pola ning pondok nikah sekut atangi jarang saren deer tak kotak sae. Benih senikah. Nikah sebuah pemikiran yang harus dirubah oleh para orang tua, khususnya di desa Merakan seperti saat ini, yang tentunya pendidikan bisa dikatakan masih minim. Jadi perlunya pemahaman mereka bahwasanya ilmu itu sangat penting
untuk bekal kepada anak-anak kita nanti. Supaya apa? Supaya anak-anak kita nikah tergolong kepada salah satu orang-orang selamat, utamanya para pemuda santri. Ayo kita satukan semangat kita. Kita engku berjuang bede pondok. Jadi bede pondok nikah kita tidak hanya bede pondok nikah kita harus mempunyai sebuah prinsip, harus mempunyai sebuah dorongan biasa sehingga kita bisa menjadi luar biasa. Jadi tak oleh pola kulit tak bisa, jadi kulit tak berani tampil. Jangan mempunyai pikiran seperti itu. Kita rubah pikiran-pikiran seperti itu. Rubah bagaimana? Jadi kita itu harus berusaha terlebih dahulu, harus bisa membuktikan terlebih dahulu. Bisa atau tidak bisa nikah urusan belakangan. Yang penting kita sudah membiasakan diri kita agar supaya bisa menjadi luar biasa. Jadi mungkin hanya itu sepatah dua patah kata yang insya Allah bisa memotivasi para pemuda, para generasi, sehingga kita bisa menjadikan negara kita negara yang lebih baik, desa kita dijadikan desa yang lebih maju, dan generasi-generasi adik-adik kita dijadikan sebagai generasi yang lebih mempunyai semangat tinggi. Itulah tidak lain yang kita harapkan bersama saat ini. Apabila dari kata-kata saya, apabila ada sebuah khilaf kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yumkinu hadza minni aqul lakum syukran jami'an ala kulli ihtimamikum wa a'tadiru ala kulli akhta' wan naqais li'anna al-insan makanul khata' wan nisyan. Wa akhiran minni, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.